Alhamdulillah loh, sekarang Sabda berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan itu nggak diinginin sama semua orang, tapi kehilangan itu pasti dialami oleh semua orang. Dan kali ini mudah-mudahan cerita kehilangan dari sahabatku yang udah lama sebenarnya nggak ketemu gitu ya. Dan aku ingin mengabaikan berita-berita yang akhir-akhir ini beredar karena bagi aku itu bukan yang nggak penting ya, tapi yang ini lebih penting lagi karena dari setiap cerita kita bisa mendapatkan motivasi ataupun inspirasi. Mbak Santi, Allah, wah, lihatlah Mbak Santi, ini aku kenalnya dulu banget saat sama-sama Suami. iya sebenarnya ya sama almarhum Sis NS. Tapi aku my biggest condolences ya, karena pas waktu Sis meninggal kan aku lagi di dalam. Iya. Jadi Mbak Santi ini tuh aku sekarang mengenalnya dan datang ke podcast ini sebagai seorang sosok dari istri yang pernah merasakan kehilangan meninggal suaminya dan mendadak pula kan itu ya. Mendadak. Jadi aku juga pengen belajar sampai akhirnya sekarang sudah menemukan batrah perkawinan kembali dan aku pengen belajar banyak kayaknya ya untuk bagaimana move on. Nah setelah meninggal dan sebenarnya adalah seorang ibu yang harus mengurusi anak-anaknya juga. Nah Mbak Santi, terakhir kita ketemu tuh tahun berapa ya? Lama banget. Lama banget ya? Lama banget sebelum itu. Iya. Lama banget deh. Dan yang mungkin gak pernah diketahui orang adalah bahwa Sis NS almarhum itu kan adalah pencipta Mars Partai Demokrat ya. Iya. Nah, salah satu pendiri. Pendiri dari yang 9 orang kan. Pertama kan 9 pendiri kan. Baru 99 ya habis Iya, itu. baru 99 dikumpulin semuanya gitu loh orang-orangnya. Diajak-ajakin semuanya. Dan Sis itu kan yang aktif waktu itu. Banget mempromosikan bahwa waktu itu kan mau mengangkat Pak SBY ya. Betul. Nah, Pak SBY itu gimana caranya supaya populer di anak muda gitu. Jadi ke Citos, Sis bikin acara. Anak-anak saya masih kecil waktu itu ikut semuanya. Iya loh gitu. ya. Udah lama banget kan. Betul, berarti waktu itu Sabda umur berapa ya? Berarti kan 20 tahun lalu ya. Lebih. 20 tahun lalu iya kan? 21 lah berarti baru 9 tahun ya. Allah ya Rahman ya Rahim, bener loh ya. Sekarang 28. Aduh ya, tapi halo ya, aku ketemu kemarin di konsernya Ermi Kulit apa? Iya ya, ya bener ya, sama Mas Sabda. Iya terakhir ketemu kita juga. Iya. Sabda nyanyi. Iya bener ya Allah. Sabda nyanyi di situ bener-bener. Iya, aku ketemu Sabda tuh di situ dan nggak mengekspek dia sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki yang sangat tinggi. Iya. Luar biasa loh. Oh iya, tapi dulu iya Sis itu ternyata memang bener-bener untuk kayaknya juga Sis yang mengatakan pendekatan ke aku juga untuk meyakinkan Kenji gitu loh. Semua di pendekatan sama Sis semuanya pada diajakin. Semua banyak artis lah ya. Betul. Diajak untuk masuk ke Partai Demokrat. Jadi gimana supaya Partai Demokrat itu bisa naik, bisa dipilih orang, dan Pak SBY bisa menjadi presiden gitu. Iya, dan sebenarnya aku pertama kali bertemu dengan Sis NS almarhum ketika sama-sama membawakan sebuah acara yang berjudul Who Wants to Be the President. Ya, itu gitu loh. ya. Duet nih ceritanya, nih jadi hostnya. Terus Sis nyodok terus ya kan untuk ayo Nji gabung sama almarhum Pak Vencer Rumangka. Oh iya, betul. Iya kan. Nah, jadi kisahnya itu pada saat itu Mbak Santi pas waktu Sis tuh mau aktif ke politik apalagi ke Partai Demokrat gimana sih? Ya nggak apa-apa, kalau saya kan hanya mendukung. Jadi saya karena kalau waktu di Demokrat itu kan benar-benar aktif. Jadi keluar kota gitu kan. Betul. Ya udah, jadi saya di rumah dengan anak-anak. Nah, pada saat itu kan semua keputusan berarti saya yang ambil kan untuk anak-anak kan gitu kan. Dah nggak apa-apa, itu suatu perjalanan hidup kan.
Terus akhirnya apa ya? Kepilih kan, terus Betul. udah gitu pemilihan ketua lagi Iya, di iya. Bali. Iya, betul kongres tuh. Kongres. Eh, Nah, Asis itu apa ya? Jadi pokoknya salah satu ketua gitu ya. bukan mau jadi ketua umum. Oh iya, dicalonkan pada waktu itu kandidat Kandidat, loh, masih SNS kandidat sebagai ketua umum. Partai Demokrat. Ya, oke. Dah, udah. Jadi tapi abis itu pas lagi menyesalkan suatu masalah, tahu-tahu ya akhirnya gimana lah gitulah. Akhirnya masih nggak kepilih yang siapa ya? Pada saat itu nih sebelum Di aku Bali ya. masuk sebenarnya ya. Pokoknya gitulah. Hadi Terus- Utomo kan kepilih Iya. almarhum. Nah, terus udah gitu, terus kan saya nangis gitu ya. Terus kenapa nangis? Iya kan kamu udah setengah mati. Ya udah nggak apa-apa. Dia tuh nggak merasa gimana gitu. Ya udah emang ini jalannya gitu. Aduh, Luar berjiwa biasa besar, kan? berjiwa besar. Luar biasa kan buat saya aja nangis gitu. Sedih, kayak ditusuk dari belakang nih. Ini dia lagi karena dia ketua OC juga deh kalau nggak Iya, salah. betul saat gitu. itu. Gitu, terus sedih aja gitu kan saya nangis. Ngapain? Nggak apa-apa udah ini. Ini politik lah. Ya, proses lah gitu. Nah, dia di situ masih oke. Nah, pada saat pembentukan pengurus, bahwa ada yang belum pernah jadi anggota atau jadi pengurus, nah dia mundur. Biasa dong. Idealis. Betul, dan karena kan emang Masis itu kan merasa bahwa ini tuh apa ya, bener-bener itu dibikinlah partai ini dari Iya. yang nggak ada Dari nggak apa-apanya ada. gitu Iya, kan. iya. Sampai akhirnya itu bisa tuh menjadi apa ya, menjadi seperti besar lah Besar Partai lah, Demokrat iya. ini ya kan. Betul. Jadi maksud aku tuh pasti ada rasa kepemilikan juga di situ. Betul. Yang ketika nggak jadi akhirnya ya udahlah, mending Nggak jadi dia masih nggak apa-apa. Begitu ada pengurus yang bukan anggota partai, tahu-tahu jadi pengurus, oke. itu dia bilang lo nggak bener nih, gitu. Nah di situ baru mundur. Nah, pada saat itu tuh aku nih agak lupa inget nih kan. Berarti Mas Sis itu mundur sebelum aku kena kasus ya? Iya. Oke. Tapi pindah ke partai lain nggak? Waktu itu diminta bantuin Om Oso Oh, oke. bikin PPD, Partai Persatuan Daerah. Iya. Aduh, tapi emang almarhum Sis NS itu Iya. adalah politisi sih ya. Dia pengen banget lah untuk membuat sesuatu bagi negara lah. Betul. Gitu. Tapi hubungan baik dengan kader Partai Demokrat Mbak Santi masih nggak? Enggak ya. Karena memang saya kan nggak ikutan. Betul, Nggak ikutan, nggak jadi ini ya. nggak tahu, nggak kenal gitu. Oh, jadi nih Mbak Santi pada waktu itu tuh benar-benar konsen fokus ngurusin anak begitu. Iya, yang kecil kan masih TK apa SD. Iya loh ya. Iya, Itu gitu. kan zaman-zamannya masih aduh, masih unyu, masih gitu. unyu gitu. Terus udah gitu, udah kan, habis itu udah Jokowi, terus ini orang baik nih, ini harus kepilih lagi gitu. Iya. Untuk yang periode kedua ya, Iya, yang betul. kemarin. Terus dia tunggu dulu, sebelumnya saya tuh bersyukur juga gini. Sebetulnya pemilihan DKI Pilgub Gubernur. Oke. DKI, pemilihan Pilgub DKI itu kita punya geng jadi agak pecah gitu. Akhirnya kita tuh cuman berdua lah gitu. Tadinya biasanya kalau pergi rame-rame, suami istri rame-rame, terus berdua. Maksudnya waktu itu saya kok gitu ya, kenapa sih ya gitu. Jadi pecah gara-gara ini gitu. Nah, udah gitu Asis bikin GWJ. baru mau membentuk GWJ itu Gerakan Wadyabala Jokowi. Oke. Terus dia kan pintar tuh, GW
Jokowi, bikinnya gue Jokowi jadinya. Kan emang masih itu kan memang paling jago di jago begitu kan. Iya, udah baru mau bikin. Jadi dia lagi keliling nih. Setiap ada temennya, bikin ya. Ini orang baik harus didukung. Ini gitu loh. Pergi keluar kota semuanya. Terus saya tuh sering ikut. Jadi selama setahun belakangan itu tuh saya pergi berdua tuh sering banget. Bukan hanya di dalam kota, bukan hanya di sini, terus pergi ke luar negeri kita liburan berdua tuh sering. Jadi lagi deket-deketnya ini Banget, ya. banget. Jadi itu rupanya ya udah ada hikmah di balik kenapa kita nggak pergi rame-rame, kenapa akhirnya kita jadi cuman berdua. Itu hikmahnya ternyata saya lihat, aduh saya menikmati sekali ya pergi berdua, pergi sama anak-anak gitu. Jadi meninggalkan kesan yang luar biasa lah pada waktu itu ya. Begitu betul. Nah setelah GWJ itu belum terbentuk. Oh ini baru terbentuk misalnya Bogor, Kalimantan, ini itu udah hampir semua di Indonesia gitu ya, dia keliling, dia punya temennya gitu kan. Lo bikin gitu. Nah justru yang pusatnya belum terbentuk. Oke, baru daerah-daerah lah yang dan akhirnya pada saat kita terakhir itu kita ke Solo. Pembentukan yang untuk di Solo nih. Untuk di Solo. Terus udah gitu pulang dari Solo itu kita kan ke situ berempat. Tadinya aku nggak mau ikut kan. Aduh nggak mau, capek. Pergi terus. Udah gitu saya aja berasa capek kan. Terus udah gitu udah ikut soalnya temanku bawa istrinya, jadi kamu harus ikut. Oh ya udah deh, ikut. Kita dada pulang, itu hari Senin, hari Selasanya kan meninggal. Oke. Jadi yang itu aku telepon, Mas Sis meninggal, nangis. Orang udah dada baru kita sehotel pergi gitu kan. Aduh. Tapi insya Allah ya husnul khotimah, amin ya Allah. Fatihah buat Mas Sis ya. Mudah-mudahan juga dilapangkan alam kuburnya Mbak Santi ya. Betulan diterima semua amal baiknya di dunia ini dan dimasukkan ke dalam surganya ya Allah. Ternyata begitu Mas Sis meninggal, saya baru dapat cerita dari orang. Dia pernah bantuin orang ini yang nggak kenal. Kalau yang kenal udah pasti ya, yang nggak kenal. Aduh. Jadi pada DM ke saya gitu, Mas Sis tuh pernah gini bantuin, pernah ini bantuin gitu. Ini luar biasa gitu menurut saya, Mas Sis tuh baiknya gitu. Ya Allah, saya jadi sedih ya maksudnya. Iya. Aduh, tapi itulah tanda-tanda orang yang maksudnya Allah berikan tanda bahwa ayo kumpulkan pahalamu di dunia, insya Allah gitu kan menjemput kematianmu tuh. Mudah-mudahan ya tabungan akhiratnya tuh udah banyak. Betul. Tapi Mbak Santi boleh nggak cerita, maksudnya saat Mbak Santi tahu nih kan, sakit nggak sih sebelumnya? Nggak sakit. Cuman malamnya itu pulang dari Solo langsung pengen ke rumah anakku yang udah nikah itu, pengen ketemu cucu-cucu. Nah kebeneran biasanya tuh foto. Biasanya tuh anakku tuh foto gitu. Itu malam itu enggak, dia rada cuek karena banyak teman-temannya lagi pada di situ, teman-teman anakku tuh. Terus dia main-main sama cucu main terus pulang. Udah gitu mau ke rumahnya Ian Antono tuh pagi-pagi. Oh rencananya nih mau ke rumah Ian Antono. Saya masih gaptek, minta tolong sama anak pesenin Grab gitu loh. Pesenin. Terus udah gitu ditelepon. Ayah ngapain nih telepon nanti juga ketemu gitu anakku tuh. Aduh. Gitu udah. Terus udah gitu udah ya kamu lagi nungguin Grab, aku habis sarapan nih bareng. Aku ke kamar mandi dandan mau pergi ulang tahun pakai baju kuning. Jadi ke rumah sakit tuh aku pakai baju kuning. Tahu anakku datang yang laki Sabda tuh, terus Bun, ayah pingsan. Terus cek Bun, namanya juga panik ya. Iya. Ada, saya bilang gitu. Dah, terus saya telepon tetangga yang dokter juga, Bah,
ayah pingsan nih, bawa kemana? Bawa Brawijaya katanya. Yang deket kan dari Kemang. Terus dia itu di tengah jalan, San jangan, bawa langsung RSPI yang ada alatnya. Oke. Nah, terus pas masukin ke mobil, aku bilang, Mbak, Bapak ambilin kaos dong, bajunya basah. Saya nggak ngerti tuh bahwa kalau orang meninggal itu kan basah kan, gitu. Nggak ngerti, saya pikir nanti masuk rumah sakit gini ganti baju. Nggak usah deh, nanti juga pakai baju rumah sakit. Nggak jadi Mbak, nggak jadi, gitu. Oke, jadi masih berpikiran bahwa ini tuh pingsan gitu ya? Iya, jadi nanti masuk rumah sakit, nanti saya nungguin, nanti udah nanti baju saya gampang lah gitu. Ternyata begitu masuk rumah sakit, langsung masuk ke UGD, terus saya lihat tuh di ini kan kakinya itu blok goyang-goyang. Jadi ini di apa namanya? CPR gitu. Terus ternyata disuntik adrenalin juga sampai 3 ampul, nggak ada reaksi. Terus ya udah dibilang meninggal. Terus saya langsung gini, kan teman-temannya datang ya. Terus aku bilangnya, Bang, minta tolong dong cariin, aku mau masih di Jeruk Purut dan dimakamin abis asar. Oh ya Allah. Jadi aku tuh nggak nangis, bukan nangis yang mesti berpikir siapa yang mesti ngatur, kan mesti saya gitu kan, gue mesti kuat gitu kan. Bang tolong dong bang, gitu dah cariin, akhirnya udah dimandiin di rumah sakit. Saya mau minta mandiin di rumah sakit supaya, karena saya lihat kalau orang dimandiin di rumah itu orang ngefoto-foto, itu saya nggak suka. Oh oke. Nggak usah dong, masa ini terus difoto ininya gitu loh. Dan emang posisinya kan ada di rumah sakit juga kan ya, jadi sekalian ya. Jadi saya nggak mau di rumah, udah mandiin di rumah sakit, udah rapi, terus disolatin. Ternyata udah banyak yang datang ke rumah sakit, jadi disolatin banyak banget yang nyolatin. Terus bawa pulang ke rumah, udah rame di rumah, banyak yang nyolatin, banyak alhamdulillah. Terus maksudnya dulu saya tuh nggak ngerti, kalau sekarang baru ya Allah segitu banyaknya ya yang dan nyolatin. Itu luar biasa loh itu. Iya. Itu luar biasa. Luar biasa. Karena kadang-kadang kalau pejabat yang udah nggak menjabat ketika meninggal juga sepi Mbak. Sepi. Ini kan alhamdulillah loh masih tuh kalau banyak yang datang itu luar biasa. Iya. Luar biasa, luar biasa. Dan semua nyolatin gitu loh. Masya Allah. Itu nyolatin sampai berkali-kali kan, di rumah sakit aja banyak kan. Banyak loh di rumah sakit. Di rumah juga banyak alhamdulillah. Pokoknya ya udah selesai aja, pokoknya kita nguburin udah selesai, udah. Tuh saya belum menangis yang sedihnya nih, belum. Masih harus ini itu gitu ya. Udah 3 hari nggak tidur. 3 hari nggak tidur, nggak bisa tidur. Kan tidur berdua. Aduh, itu dan disitulah ya kerasanya ya mulai. Itu makanya saya tuh kalau misalnya ada orang kehilangan pasangan gitu ya, itu gimana ya? Memang itu pasangan kita gitu. Jadi kita di mana-mana berdua, tidur berdua, pergi berdua, ini berdua. Itu udah kehilangan. Berantem bersayang-sayangan, ya kan segala macam. Tapi ketika kehilangan juga berasa plus. Terus udah gitu, apa ya jeleknya ya? Kok nggak ada ya yang keinget tuh baiknya aja gitu loh. Kita kan begitu ya kayaknya ya. Tapi memang alhamdulillah ya, mungkin juga semua orang yang ditinggal meninggal oleh pasangannya enaknya daripada ditinggal cerai gitu. Iya. Kalau ditinggal cerai kadang-kadang yang diinget jelek-jeleknya gitu ya. Kalau ditinggal meninggal kita sudah melupakan semua. Kejelekannya. Gitu ya. Dan yang berarti Mas Sis tuh nggak pernah, kan Mas Aji kan juga mendadak dan tidak ada diagnosa sakit jantung sebelumnya. Kalau Mas Sis tuh gimana kira-kira? Mas Sis tuh sebetulnya udah pernah pasang ring. I see. Tapi tidak pernah serangan. Oh. Jadi Mas Sis itu waktu itu nengokin Mas Dono. Iya. Terus dia nanya, lu gimana sih? Kenapa? Kan dia bypass ya. Betul. Lo gimana sih rasanya gini. Oh gue gini. Lo periksa aja katanya gitu. Gue suka nih sesek nih gitu. Periksa. Terus abis itu langsung pasang ring.
Oke. Jadi tidak pernah ngerasain serangan jantung. Jadi rupanya sebelum-sebelumnya tuh dia suka sesek, dia pikir asam lambung, itu serangan jantung ringan. Oh, tapi itu diutarakan ke Mbak Santi, maksudnya aku tuh kok kayaknya sesek gitu loh napas. Nih asam lambung nih naik nih, itu GERD gitu. Oh iya. Dan Ternyata itu bukan, itu adalah serangan jantung ringan. Ringan. Nah terakhir, nah saya lihat punya ada CCTV kan di rumah. Oh iya. Nah udah seminggu baru inget. Gimana sih, tolong bantu. Gimana sih cara ininya balik ke tanggal itu. 23 Januari gitu kan. Balik. Itu baru saya lihat loh. Dia ke depan. Ya Allah. Terus balik ke ruang tengah depan TV, pegang ini. Tiba-tiba pegang dada, mau duduk ke kursi, nggak bisa, brek jatuh. Itu jadi kita lihat ya proses sakaratul maut tuh. Aduh, itu ya Allah, kok aku nggak ada di situ, gitu. Ada penyesalan itu. Kenapa kita nggak ada di situ, nggak di sebelahnya? Ya Allah, itu pas ngelihatnya aku udah nggak bisa ngebayangin, Mbak. Iya Itu kan? pasti heartbroken banget. Dan sekarang itu nggak ada, videonya hilang. Ya udah, bagus kan? Iya, Allah menakdirkan untuk masih ada udah kehidupan, lihat, ya kan? Dan videonya udah nggak ada gitu. Oh, jadi itu memang jadi sempat gitu loh mau meraih gitu kan untuk duduk gitu ya? Untuk duduk, dia kayaknya serangan, soalnya megang dada kan, terus mau duduk nggak bisa ke bawah. Dan Masis itu sering tiduran di karpet memang. Jadi disangkanya lagi tiduran. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Padahal enggak. Dan di rumah sakit waktu itu bilang udah meninggal di rumah ini. Gitu. Tapi ya Mbak, apapun itu, alhamdulillahnya meninggalnya tidak merepotkan orang lain. Itu benar. Ya Allah, itu dia. Itu luar biasa loh. 2 minggu sebelumnya ada yang meninggal kan, kayak gitu. Gue kalau meninggal mau kayak gitu. Gitu. Dan meninggalnya maksudnya langsung meninggal, langsung serangan jantung, duduk meninggal gitu. Ya Allah. Gue mau kayak gitu meninggalnya gitu. Bener loh. Bener. Aku merinding loh ini bener-bener ya Allah. Karena itu merupakan impian dan doa dari setiap orang agar supaya bisa meninggalnya tidak menyusahkan orang lain. Betul. Meninggalnya nggak menyusahkan tapi mengagetkan. Buat yang meninggal enak, nggak sakit berlama-lama gitu kan. Tapi buat yang ditinggalin, karena memang kalau misalkan yang mendadak meninggal, yang ditinggalin itu yang agak shock ya pasti ya. Tapi kalau misalkan juga sakitnya lama, yang menderita sakitnya juga tersiksa, yang ngurusinnya juga kadang-kadang udah ada dalam titik ya Allah, ya kan bukan mau doain cepat dipanggil ya, tapi kadang-kadang kan ada perasaan itu. Karena aku pernah punya temen Mbak, jadi maksudnya suaminya tuh sakitnya lama banget gitu. Kasihan juga kan dia ngurusin sebagai seorang ibu. Jadi kita bersyukur alhamdulillahnya, maksudnya suami-suami kita itu meninggalnya nggak ngerepotin. Masya Allah ya itu kan, pelajaran. Ngerasain kan juga kan. Mas Anja kan juga persis kayak begitu, pokoknya Anfal udah gitu. Tapi Mas Anja tuh memang meninggalnya di rumah sakit gitu ya. Tapi anyway, itu cerita-cerita sedih ya Allah. Kalau nggak kita bakal nangis-nangis terus gitu kan, mengingat Masis yang sangat baik gitu loh buat Mbak Santi dan juga buat aku. Terima kasih karena akhirnya sudah memperkenalkan dunia politik gitu. Masis itu banyak sekali menjadi mentor aku gitu, walaupun saya nggak bisa hadir gitu kan pada saat ibaratnya melepas beliau gitu ya. Nah terus juga untuk yang kedua, nih aku pengen banget mengutarakan terima kasih banget buat Mbak Santi gitu ya. Karena selama aku dan Masis itu ibarat katanya dalam satu partai gitu kan, Mbak Sis itu udah nganggap aku tuh kayak adik gitu kan. Dan Mbak Santi tuh sebagai ibu yang nggak pernah ada cemburu-cemburunya, Masya Allah. Itu luar biasa, udah biasa melihat suaminya kesana kesini gitu awal. Ya. Dan sekarang kita beralih topik, ya kan? Beralih topik. Karena aku pengen belajar dari Mbak Santi bagaimana agar supaya bisa move on. Move on artinya aku yakin pasti semua orang itu kan ada takdirnya. Ketika setahun meninggal, dan kan ini juga hadiah. Alhamdulillah dipertemukan dengan suami yang sekarang. Wah, alhamdulillah ya Allah.
Jadi kalau suami yang sekarang itu adalah pacar saya waktu SMA. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsiro subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, ini gimana ceritanya ini seru nih. Jadi saya tuh pacaran cuma 2 kali. Satu sama suami yang sekarang, satu lagi sama Masis. Udah. Cinta lama bersemi kembali. Iya, jadi istrinya meninggal. Ya Allah, itu Istrinya juga meninggal. Itu luar biasa loh ya. Nah, istrinya meninggal berapa lama, tahun? Udah lama. Nah, terus cerita Mbak, ini nih kayaknya seru nih. Ya udah, terus udah gitu, abis itu, nih selain yang sedih-sedihnya ya, terus banyaklah yang ngedeketin. Wih, asik, aduh. Mencoba untuk, kadang-kadang kita kalau udah begitu jadi malu ya bercerita ya. Tapi itu cinta adalah hadiah terindah dari Allah juga. Bukan dia doang. Banyak kan ini kan. Deketin, terus udah gitu. Belum dia nih, belum. Oke. Ada yang ngedeketin, terus udah gitu. Perginya tuh saya ngajakin sahabat saya berdua. Jadi dia duduk sebelah sana, aku duduk di sini berdua cerita ngobrol sama ada orang gitu ya. Terus dia kata, wah nggak cocok kayaknya. Terus sama yang ini, wah nggak cocok kayaknya. Proses seleksi. Terus udah gitu temen ini kan kakak kelas aku di sekolah. Oke. Gitu. Jadi teman-temanku, sahabat-sahabatku bilang itu aja katanya gitu, daripada yang lain-lain nggak cocok katanya. Belum ketahuan juga gitu kan aslinya. Kalau ini mungkin udah pacar lama kan. Pacar lama. Udah akhirnya udah ketemu, terus aku bilang ketemu apa mama gitu. Bang Mas Ipul, ya Allah, kemarin baru anniversary ya. Abang, ini abang. Oh, abang. Orang Aceh. Orang Aceh. Oh, aduh. Orang Aceh. Sebelumnya orang Jawa, Mas. Yang penting Indonesia lah ya. Indonesia. Terus udah gitu, ya baru anniversary. Masih kecil, 5 tahun. Nggak apa-apa, yang penting sudah, kan bukan masalah lamanya, tapi masalah kualitasnya. Apalagi udah di umur-umur seperti ini kan Mbak ya. Jadi emang apa ya, saya tuh bahagia lah kayak gitu ya. Bahagia masa tua tuh emang perlu temen, karena anak-anak udah besar kan. Iya betul. Ini kesini, ini di sini gitu. Jadi sendiri, waktu di rumah Kemang itu sendiri. Terus saya kan waktu itu sama Sabda ya. Yang satu kan udah nikah sendiri rumahnya. Aku sama Sabda, sama Sade yang kecil. Yang kecil tuh waktu itu lagi kuliah di Singapura. Jadi aku cuma berdua sama Sabda di rumah. Bayang nggak? Anak 3 juga habis. Mau anak 4, anak 5, anak 6, anak 7 habis lah. Terus aku bilang, Sab, tukeran kamar yuk. Jadi Sabda di master bedroom, aku di kamarnya Sabda. Tukeran kamar, nggak bisa gitu loh. Oke. Waktu itu, ya kan? Udah tukeran kamar, udah. Akhirnya, pokoknya udahlah, gini gitu, nikah lah gitu kan. Anak-anak oke. Anak-anak oke. Kan jadi waktu masuk ke tempat nikah itu kan digandeng anak-anak semuanya. Ya Allah. Jadi gitu. Maksudnya itu udah mendapatkan lampu hijau dari mama, anak-anak. Atau mungkin karena emang ini Bang Ipul ini emang bukan sosok yang lain kali ya, karena udah ngerasa ya enggak dong, anak-anak emang nggak kenal kan. Feelingnya kali Mbak ya, jadi apa tuh kayaknya ada vibrasi yang bisa nyampe, oh ini Bang Ipul nih bakal menjaga mamaku gitu ya. Tapi akhirnya 5 tahun lewat sudah begitu kan. Tapi setahun tetap ya penyesuaian ya. Karena kan ini waktu itu kan masih SMA pacarannya. Oh jadi mencoba bagaimana nih ya dari yang SMA nih ke zaman now. Ke zaman now tuh ternyata beda. Bahwa dia kadang-kadang suka lupa punya istri. Bang Ipul jangan sampai lupa
Allah. Nggak kan? ngabarin dia tuh. Gitu. Kalau sekarang udah biasa, udah ngabarin. Aku ini ya, pergi ya, pulangnya sore ya, atau pulangnya malam ya, gitu. Tadinya bablas. Aduh. Tapi berarti kan kakak kelas, bedanya nggak terlalu jauh ya? 2 tahun. 2 tahun. Kalau sama Mas Sis? 13 tahun. Iya. Ya kan 13 itu memang tahun. wah bedanya agak jauh gitu ya. Tapi aku waktu dulu nggak tahu kalau 13 tahun. Bedanya? Mukanya kan Iya. baby face. Aku pikir tuh bedanya 4 tahun 5 tahun. Tapi by the way ketemu di mana sih sama almarhum Mas Sis? Di radio Prambors. Emang Mbak Santinya juga penyiar? Enggak. Jadi ya biasa kan aku anak belajar. Aku nggak tahu itu si CNS siapa. Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi diajak sama sahabatku, ikut yuk Kaulah Muda Prambors. Oh iya, Ibu dulu terkenal Iya banget kan? gitu ya. Ikut Kaulah Muda Prambors ngapain? Ntar kalau kita ikut ke KMP kan singkatnya, nanti ikut bimbel diskon 50%. Oh iya. Oke. Aku kelas 3 udah akhir. Iya, jadi mikirnya cuma gitu doang. Akhirnya disitulah ternyata bertemu dengan jodoh. Nah, pas lagi, nih KMP mau diapain nih katanya gitu kan. Udah kita kumpulin perkenalan. Nah, Masisnya MC-nya. Terus udah gitu diseleksi sama dia. Udah kan, udah. Terus udah gitu teman-temannya bilang, aku pulang sebelum maghrib. Ngapain? Kan belum selesai acara. Terus ya mau sholat maghrib soalnya gitu kan, harus di rumah. Oh iya. Terus udah gitu sama temennya gini, nih kalau lu bisa dapet nih cewek yang kayak gini, ini kayak gitu, tantangan dari temennya, dapet. Ya Allah, itu mah lucu banget ya. Tapi yang mirip dengan Mas Sis nih dari 3 anaknya Mbak Santi ini yang pertama kelakuannya, terus interestnya, siapa? Kayaknya beda-beda ya. Kalau yang pertama tuh Shanin tuh dia artnya ya, maksudnya bisa bikin apa gitu. Terus sama apa ya dia? Ya kayak Masis lah, ngebantu gitu orangnya ya. Oh, yang pokoknya dia pengen bantu orang aja gitu. Nah kalau Sabda? Kalau Sabda itu ya awal-awal sih apa ya Sabda ya yang mirip ayahnya ya. Pengen jadi politisi nggak Sabda tuh? Enggak. Alhamdulillah loh, sekarang Sabda berubah. Masya Allah. Ini itu doanya mamanya juga. Berubah. Gitu kan. Sekarang malah saya yang bilang, Bun, singkirin tuh berhala-berhala itu katanya. Hah? Jadi misalnya ada patung orang. Oh jadi dia jadi religius lah begitu ya? Iya, sampai kayak gitu. Singkirin. Malaikat rahmat nggak masuk. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Ini pasca setelah yang kemarin itulah ya. Iya. Tapi bener sih, abis mungkin dihina, dihujat, dikata-katain lah biasa kan. Namanya juga pernah ngerasain ke situ. Ternyata itu justru menjadikan titik balik buat Sabda tuh berubah jadi lebih baik ya. Alhamdulillah, saya tuh alhamdulillah banget. Terus dan dia juga mengajak temennya. Karena kan sebagai anak muda cara ngajaknya beda. Iya sih, betul. Iya kan? Betul. Anak muda dia ngasih, you read Quran, it's from Allah gitu. Pokoknya kan dia kan pertamanya gini, Bun, masa nggak ada sih ustadz yang bagus? Kenapa sih ustadz kita tuh ini neraka gitu. Gitu loh. Iya. Dapatlah dia ustadz itu Mufti Meng. Oke, yang ya ibarat katanya ini agama tuh nggak ada ganjaran, jangan ditakut-takutin terus sama neraka sama dosa gitu kali ya. Dan bahasa Inggris. Iya sih. Anak sekarang. Jadi bisa lebih tune in. Tapi kalau misalkan Mbak Santi lihat, kapan sih tiba-tiba kok dia berubah? Berubah itu sebetulnya mulai Juni, tapi belum ini. Dia masih
belum yang kayak sekarang gitu loh. Juni, Iya, bulan Juni Tapi tahun ini lalu. bener-bener pasca putus atau sebelum? Pasca putus. Oke. Pasca putus. Nah, tapi dia abis sholat biasanya meditasi. Oh, gitu itu udah sampai ke loh. jiwa itu. Iya kan, dia meditasi, menenangkan diri, apa segala macem. Terus olahraga pagi. Udah dapet Ustadz bagus itu, dia bilang, pokoknya kamu kalau dapet cobaan sampai jatuh, itu Allah mau bilang, lu balik sama gue. Gitu intinya betul, ya, betul. Iya, gitu iya, kan, iya. lu balik sama gue. Udah, gue akan ini kasih. Jadi waktu sabda berubah itu, kok lah, saya kan selalu kalau baca Quran pakai artinya ya. Iya, betul. Iya kan? Kok ya dapat ya? Allah akan memberi hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Terus Masya Allah memberi hidayah. Masya Allah. So, aku kan jadi, ya Allah, terima kasih ya Allah, anakku gitu-gitu kan. Jadi sekarang dia tahajud, sholat subuh, ngaji, duha, pokoknya sampai kayak gitu. Ya Allah, ini bener-bener fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bener-bener ya ini ya. Betul. Betul. Tapi emang Sabda waktu itu down ya pas habis putus tuh? Enggak, dia mencari gitu. Dia bilang, oh enggak, dia dapat ustadz itu bilang, if you do haram things, how can Allah love you? If you if you eat haram, gitu loh. Oh, oke. Jadi dia kan dulu punya punya klub gitulah. Itu kan jual minuman. Oh iya Kan iya. haram. Iya, Jadi dia iya, makan iya, yang iya. haram gitu. Dia keluar. Itu alhamdulillah banget ya. Maksudnya bisa ditarik Allah gitu loh Iya. dengan kejadian yang sebenarnya ya putus cinta pasti ada lah gitu loh. Tapi kan maksudnya kalau aku kan kayak masuk penjara gitu kan baru. Ini kan alhamdulillah loh dan dia langsung balik loh. Iya. Dan begitu dapetin itu terus udah itu pun follow ini Ustadz Bilal saat ini ada di Sydney, Ustadz ini di itu pokoknya gitu ya yang bahasa Inggris semua sama dia. Iya. Terus aku bilang Ustadz Adi Hidayat juga bagus. Iya, kan betul, dia betul, cuma betul, betul, sedikit-sedikit Ustadz. Iya. gitu kan, bagus kan. Jadi sekarang aku kalau buka Instagram keluarnya itu. Ya Allah, berarti itu jadi keberkahan ya. Keberkahan juga. Jadi putus cinta membawa keberkahan gitu. Makanya kalau putus cinta tuh jangan suka down ya kan. Iya. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gitu loh. Sabda, aduh you are so inspiring ya. Kapan-kapan main ke kemah ya Sabda ya. Iya, kan? harus ya. Aku pengen denger cerita religius journey-nya gitu. Karena rata-rata kalau apalagi laki-laki kan putus cinta kadang-kadang suka ya dia bouncing back-nya malah yang lebih Gimana gitu kan. Nah ini alhamdulillah banget, tapi ya Mbak Santi kan juga pasti mendoakannya dengan betul-betul meminta kepada Allah gitu ya. Iyalah. Tapi thank you so very much loh Mbak udah mau sharing dari cerita kehilangan, cerita anak. Move on Move gitu on. kan, ketemu pacar lama begitu kan. Dan sebenarnya bagus juga sih gitu ya, Allah mempertemukan dengan orang yang tepat, jadi udah nggak perlu lagi jadi kayak kucing dalam karung gitu Iya, ya. betul. Kemudian dapat ujian melalui anak, aku bisa ngebayangin bagaimana hati seorang ibu tuh terpukul ketika mungkin ya kadang-kadang kan netizen suka begitu ya Mbak. Iya, ya. betul. Tahu kan. Iya. Terus udah gitu, aku gini. Pertamanya aku yang marah, terus Bun, sabar. Masya Allah. Sabarnya Iya, ya sabar ya. Bukan bayangkan tuh. sabar. Aduh, udah ganteng ya kan. Udah sabar. Dia nyabar-nyabarin. Aku kan Pasti kita gitu kan, ya seorang gimana ibu sih? ya ketika anak kita diserang kan kita yang bereaksi. Betul. Makanya kadang-kadang aku tuh pas baca komen-komen netizen kan, maksudnya kalau misalkan anak diserang, itu aku yakin 90% ibu-ibunya akan teriak. Iya. Ya bukan anaknya yang teriak gitu loh, Bukan, tapi emaknya. anaknya nyuruh sabar, Bun, sabar gitu. Gitu. Jadi sangat dimaklumi dan sangat bisa dimengerti begitu kan. Ada lah pasti namanya kita yang Iya, ibu lah anaknya digitu-gituin. dan mungkin yang lebih stres ibunya daripada anaknya. Anaknya sabar aja mam gitu loh, gak apa-apa. Sabar. Ini cuma kan karena mungkin meledak dan waktu itu beritanya kan terus menerus kan. Menyudutkan kan. Ya Tapi udah.
It's okay, fine lah kan at the end of the day semuanya akan terungkap dengan lebih jernih. Thank you very much loh Mbak Santi. Aku punya oleh-oleh sedikit buat Mbak Santi walaupun mungkin ini akan sesuai dengan Mbak Santi ya. Karena ini adalah hijab 4 warna dari Kisera. Ya Allah, cocok. Nah jadi itu bisa dipakai gitu. kanan kiri dengan 4 motif lah ya. 4. Nah, ini warna yang biru tua, ini yang agak lebih sedikit ke Tosca dan lebih muda lah. Gitu. Bisa beginiin, ini lebih tua. Gini, ini bisa gini. Tidak bermaksud untuk memperlihatkan warna biru partai yang lama ya. Beda. Ini Tosca. Iya, ini ngacak aja sebenarnya. Tapi Terima kasih. Thank you so very much ya untuk waktunya. Salam buat si ganteng Sabda ya. Iya. Dan nanti boleh dong ceramah di sini ya Sabda ya. Aku pengen denger lo ceritanya ya kan. Iya, benar. Iya. Benar ya, supaya bisa menginspirasi anak muda lain. Iya, untuk agar supaya menemukan aula ketika lagi ketika lagi putus cinta. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.